Bali, Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang unik, kini dihadapkan pada fenomena yang mengkhawatirkan pengambil alihan oleh penduduk asing. Gelombang wisatawan dan investor asing yang tiada henti datang ke Bali membawa dampak positif dalam hal kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Namun, di balik gemerlapnya kemajuan tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa budaya dan identitas Bali terancam tergerus oleh arus globalisasi dan dominasi asing. Dalam artikel ini, kita akan membahas fenomena ini melalui lensa teori komunikasi massa, khususnya agenda setting teori. Teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell Combs dan Donald Shaw pada tahun 1972 menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Media massa dapat melakukannya dengan memberikan liputan yang lebih banyak dan menonjol pada suatu isu tertentu, sehingga membuat publik lebih fokus pada isu tersebut. Dalam konteks Bali, media massa, baik lokal maupun internasional, memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik tentang fenomena pengambil alihan asing. Media massa seringkali meliput isu ini dengan fokus pada dampak positifnya, seperti peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Contohnya, media massa sering memberitakan tentang pembangunan hotel dan resort baru, investasi asing di berbagai sektor, dan meningkatnya jumlah wisatawan. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pengambil alihan asing membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Bali. Namun, media massa juga dapat memberikan platform bagi suara-suara kritis yang menyuarakan kekhawatiran tentang dampak negatif dari pengambil alihan asing, seperti hilangnya budaya lokal, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam. Fenomena pengambil alihan asing di Bali merupakan isu yang kompleks dengan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Analisis komunikasi massa, khususnya teori agenda setting, dapat membantu kita memahami bagaimana media massa memainkan peran dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mendorong aksi publik terkait isu ini. Isu Bali yang sedang tidak baik-baik saja kini mencuat di media sosial dengan menyebut warga negara asing merampas sumber ekonomi para warga lokal. Menparekraf Sandiaga Uno merespons penilaian itu. Belum lama ini muncul Neo Moskow di Betang, lokasinya di wilayah Canggu, Bali. Kemudian, Wanda Poneka, seorang desainer perhiasan, melalui media sosialnya, menyebut banyak WNA yang membuka usaha dan bekerja menggunakan visa turis. Dia mengatakan aksi bulbul itu sebagai penjajahan ekonomi. Ungkapan Bali dijajah oleh WNA ini pun ditepis oleh sang menteri. Ia tak setuju dengan narasi dijajah tersebut. Sebelumnya, Sandi juga merespons munculnya Neo Moskow di peta Bali sebagai peluang karena menandai wisatawan asing senang untuk beraktivitas dan berinvestasi di Pulau Bali. Tetapi, Sandi menegaskan seharusnya WNA mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh mengambil hak warga lokal. Sebetulnya kan semuanya harus mengikuti, mengacu kepada regulasi yang kita miliki bahwa usaha-usaha tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, mereka juga tidak boleh mengambil porse yang memang tidak boleh diambil oleh warga negara asing, tapi harus diberikan kesempatan kerjanya. Untuk memberikan kondisi nyaman bagi warga lokal di Bali dalam menyambung perekonomian mereka, perlu adanya langkah pasti untuk mempertegas aturan usaha bagi WNA. Tindak lanjut dan penanganan yang tepat jadi kunci untuk kejadian seperti ini. Jadi kuncinya adalah penegakan aturan dan enforcement atau menindaklanjuti temuan jika seandainya ada penyimpangan. Jadi saya tidak sepakat sama sekali narasi dijajah, dia menegaskan. Langkah konkretnya adalah penegakan hukum secara tegas untuk para pelanggar hukum, tidak ada toleransi apalagi yang berkaitan dengan kesempatan kerja, berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal, dan lain sebagainya, dia menambahkan. Sandiaga juga menuturkan, jika para WNA yang berusaha di Bali itu melanggar aturan dan telah melakukannya beberapa kali, pemerintah tak segan untuk memberikan hukum berupa deportasi. Jika dia melanggar dan sudah ada beberapa kali pelanggaran, pihak imigrasi sudah berkoordinasi dengan kita, maka kita tidak akan ragu-ragu untuk mendeportasi, ujar Sandiaga. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tok Bagus Pemayun mengatakan hal yang senada dengan apa yang dikatakan Sandiaga.
Ia menyebut warga Bali sangat menjaga tanahnya itu, sehingga tak ada istilah penjajahan di Bali. Bali memiliki kebudayaan yang dalam tanda kutip kita tunjukkan pada wisatawan, sehingga kami nih masyarakat Bali betul-betul menjaga Bali ini, tidak seperti yang dikatakan menjajah, tapi istilah-istilah itu seringkali muncul. Yang jelas turis asing harus mengikuti regulasi di Indonesia maupun Bali khususnya, tidak meresahkan masyarakat lokal, kata Bagus RS.